Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, telah beredar luas, ya agak viral juga videonya, bahwa Gus Fuad Plaret ini disebut-sebut sebagai PKI ya. Ini entah karena tidak tahu atau karena memang berusaha untuk memframing atau untuk memfitnah ya. Semoga orang yang berusaha untuk memfitnah Gus Fuad Plaret ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fuad Plaret ini adalah seorang PKI yang mengaku ulama. Dia sendiri yang bilang bahwa dia adalah seorang PKI, si Fuad Plaret botak ini. Pemirsa sekalian, namun di video kali ini mari kita simak penjelasan siapa sebenarnya silsilah leluhur Gus Fuad Plaret. Apakah benar Gus Fuad Plaret ini keturunan PKI atau apakah seorang PKI gitu? Dari sini kita akan lihat. Mari kita melihat. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Saya Al-Hakamal menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita panggil dengan Gus Fuad mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau, Kiai Syihabuddin, adalah seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Syarif Rahmat, kemudian Rois Suriah PBNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Bani Khalil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran. Semuanya kiai-kiai yang hebat ya, tidak mungkin terlibat PKI. Bahkan dulu para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhan Nudin. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad ya, Kiai Haji Fuad Riyadi ya, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid ya. Ini dari jalur Mbah Khalil, Kiai Khalil, seorang mursyid tarekat di Wonokromo, jalur pertama. Kemudian ada jalur lain dari silsilah beliau, dari jalur Kiai Syekh Abdul Rauf ya, Wonokromo. Beliau juga terkenal dengan mursyid Satoriyah ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi,
ya, putra dari Siti Muya Sarotul Makosid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu ya, jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi, kemudian peputra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua Gus Fuad dari bapak beliau ya, Haji Ahmad Abdul Bakti, okay, dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, ya kan? Kemudian dari Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad, Nyai Muhtarom, kemudian ke Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada 2 jalur, kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ya, di awal pertama polemik nasab, ketika heboh pertama yang difitnah yaitu Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, tentunya yang diframing, difitnah sebagai keturunan Imaduddin bin Sarmana atau bin siapa ya, diframing oleh mereka ya, tidak mau menyebutkan Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani karena membatalkan nasab Ba'lawi. Ketika Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani difitnah dan tidak mempan ya, masyarakat tetap cinta kepada Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, tetap mengikuti kajian Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Sekarang giliran Gus Fuad Blaret yang termasuk orang yang paling getol juga menyuarakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Rasulullah SAW, tidak terbukti dari berbagai hal kajian nasab, DNA maupun filologi. Ya, sampai sekarang belum ada bukti yang konkret bahwa nasab Ba'lawi ini, adakah buktinya bahwa nasab Ba'lawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, ini giliran Gus Fuad Blaret yang difitnah ya sebagai PKI dan lain sebagainya, yang dihujat dan bahkan sampai dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya, dicari-cari kesalahannya. Mereka para pembela Ba'lawi tidak bisa menunjukkan bukti bahwa nasab Ba'lawi ini dzurriyyah Rasulullah, karena tidak bisa menunjukkan, akhirnya ya hanya mencari-cari kesalahan sabkul lisan dari para pendukung Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Siapapun yang mendukung tesis Kiai Mat pasti akan dicari-cari kesalahannya dan bahkan bisa difitnah apapun itu ya, agar menjauhkan masyarakat dari orang-orang pendukung Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, termasuk Gus Fuad Blaret ini yang sekarang masih ramai, masih panas-panasnya, masih hangat-hangatnya untuk dibully, dihujat oleh para pendukung-pendukung Ba'lawi ini ya. Itulah sahabat sekalian, mari kita terus gunakan akal waras kita untuk memahami apa yang terjadi ya. Tetap kita mencintai ilmu, kajian keilmuan ya, tetap menggunakan akal waras dalam hal apapun ya. Gunakan kewarasan kita, akal kita, agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang hanya mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, namun dari perilakunya, dari omongan-omongannya yang selalu menghujat sana sini ya, framingannya yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.